وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kehadiratnya karena Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, khususnya ketika kita berbicara tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mereka mengatakan inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu itu tergantung pada apa yang dipelajari oleh ilmu tersebut atau apa yang dikandung oleh ilmu tersebut. Semakin mulia kandungannya maka semakin mulia pula ilmu itu. Oleh karena itu para ulama mengatakan ilmu yang paling mulia adalah ilmu tafsir. Karena ilmu tafsir adalah ilmu yang berbicara tentang kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita masih berkisar tentang surah Al-Hujurat, berkaitan tentang surah yang memuat banyak adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hamba-hambanya, baik itu adab kepada Allah, adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun adab kepada sesama manusia. Dan kemarin kita sudah berbicara tentang tafsir singkat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, di mana beberapa ayat pertama ini berbicara tentang adab kita kepada Allah dan adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. طيب, ayat ini ayat yang ke-9 dengan ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang persatuan. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin, iqtatalu, mereka berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara mereka. Di dalam ayat ini yang pertama yang perlu kita pahami, sebagaimana disebutkan oleh para ulama,
bahwasanya ayat ini merupakan salah satu bantahan kepada orang-orang Khawarij, di mana orang-orang Khawarij mengatakan orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar maka dia keluar dari keimanan, dia kafir, keluar dari keimanan. Ya. Ini pendapat orang-orang Khawarij. Di dunia statusnya kafir apabila ia melakukan dosa besar selain daripada kesyirikan, seperti berzina, minum khamar ataupun membunuh. Maka dia keluar, hukum statusnya di dunia dia kafir, dan nanti pada hari kiamat dia kekal di dalam neraka. Adapun orang Mu'tazilah, mereka berpendapat orang yang melakukan dosa besar statusnya di dunia ini adalah fi manzilatin bainal manzilatain, yaitu ia berada di satu posisi di antara dua posisi. Artinya ia tidak Islam, ia tidak beriman, dan juga tidak kafir. Wallahu a'lam ya. Apa namanya? Wallahu a'lam. Dia tidak kafir dan juga tidak muslim, tidak beriman. Akan tetapi juga nanti pada hari kiamat ia kekal di dalam neraka. Ini pendapat orang-orang Mu'tazilah. Adapun orang Khawarij, mereka menetapkan di dunia dia kafir dan di akhirat dia kekal di dalam neraka. Dan ayat ini adalah bantahan kepada mereka, baik itu orang-orang Mu'tazilah maupun orang-orang Khawarij. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah mengatakan apabila ada dua kelompok di antara kaum mukminin iqtatalu, mereka saling berperang, saling membunuh. Kita ketahui dosa membunuh itu adalah dosa besar. Akan tetapi Allah tetap mensifati mereka sebagai kaum mukminin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Dan seandainya ada dua kelompok dari kaum mukminin iqtatalu, mereka saling membunuh, mereka saling berperang satu dengan yang lainnya, sifat iman tetap pada diri mereka meskipun mereka saling berperang atau saling membunuh. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah mengatakan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar, sedangkan di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam di sana ada Al-Hasan bin Ali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sesekali beliau melihat kepada jamaah, yaitu para sahabat, dan sesekali beliau juga melirik kepada Al-Hasan bin Ali. Ya. Jadi pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tertuju kepada para sahabat, kadang-kadang juga tertuju kepada Al-Hasan bin Ali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna bni hadza, sesungguhnya cucuku ini, sayyidun, dia adalah seorang penghulu, yuslihullahu bihi baina ta'ifataini 'azimatain, dengan perantara dia Allah Subhanahu wa taala mendamaikan di antara dua kelompok yang sangat besar. Yang dimaksud dengan dua kelompok yang sangat besar di sini adalah kelompoknya kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Kita ketahui sebagaimana yang sering antum dengarkan kisah tentang khilaf mereka sejak terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu oleh orang-orang yang mengepung rumahnya Utsman bin Affan, dan itu pengepungan tersebut dipelopori atau ditimbulkan atau dimunculkan oleh orang-orang munafik yang diketuai pada saat itu oleh Abdullah bin Saba. Maka Utsman bin Affan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Kemudian jatuhlah khilafah kepada Ali bin Abi Thalib. Perlu kita ketahui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau tidak haris, tidak bersemangat, tidak ambisi terhadap khilafah. Bahkan disebutkan sampai 3 kali para sahabat yang ada di kota Madinah menawarkan khilafah kepada Ali bin Abi Thalib. Ditawarkan pertama Ali bin Abi Thalib aba, beliau enggan, tidak mau. Ditawarkan kedua kali, beliau tidak mau. Ditawarkan ketiga kali, beliau tidak mau. Kemudian para sahabat mengatakan, sesungguhnya kalau engkau tidak mau menjadi khalifah sedangkan engkaulah orang yang paling berhak memegang khalifah, maka fitnah ini akan semakin besar. Maka atas alasan inilah Ali bin Abi Thalib menerima khilafah pada saat itu.
untuk menjaga fitnah agar jangan sampai menyebar, semakin membesar, semakin membengkak. Maka Ali bin Abi Thalib menerima. Kemudian setelah dia terangkat menjadi khalifah, Talhah dan Az-Zubair datang kepada Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya yang pertama kali harus Anda lakukan adalah mengqisas orang-orang yang membunuh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu." Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sesungguhnya mereka kathrah, mereka itu jumlahnya sangat banyak, ya. Ta'ifatun kathrah, jumlah mereka sangat banyak. Bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat, mereka orang-orang yang mengepung rumahnya Utsman bin Affan itu mencapai 10.000. Mencapai 10.000 orang. Bagaimana mungkin Ali bin Abi Thalib akan mengqisasnya? Bukan berarti Ali bin Abi Thalib tidak mau mengqisas, membalas darah yang tumpah dari manusia yang sangat mulia setelah Abu Bakar dan Umar, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akan tapi Ali bin Abi Thalib memiliki alasan tersendiri. Maka kita ketahui Muawiyah yang saat itu berada di Kufah, di Syam, di Irak. Beliau mendengar kabar tentang kematian Utsman bin Affan. Maka Muawiyah merasa dialah orang yang paling dekat dengan Utsman bin Affan dan dia berhak untuk mengambil darahnya Utsman bin Affan, artinya membalaskan darahnya Utsman bin Affan. Dan dia ingin untuk mengqisas orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Dan dia sangat kecewa ketika mengetahui Ali bin Abi Thalib tidak melakukan qisas terlebih dahulu. Apalagi kekecewaannya itu bertambah ketika istrinya Utsman bin Affan yang bernama Nailah, mengirimkan pakaian Utsman bin Affan yang pakaian tersebut digunakan atau dipakai oleh Utsman bin Affan ketika ia terbunuh. Pakaiannya Utsman bin Affan yang dikirim oleh Nailah istrinya itu berlumuran darah. Nailah ini mengirim pakaian Utsman bin Affan disertai dengan jari-jari Nailah. Karena Nailah ketika Utsman bin Affan dibacok, dia membela suaminya sampai semua jarinya terputus. Semua jarinya terputus, dan itu dikirim kepada Muawiyah sehingga membuat Muawiyah semakin dendam, semakin marah. Kemudian Talhah dan Az-Zubair ketika dia mendengar alasan Ali bin Abi Thalib bahwasanya saat ini kita tidak bisa, maka Talhah dan Az-Zubair pergi ke Mekkah pada saat itu menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, menyampaikan kabar tentang kematian Utsman bin Affan dan tentang bahwasanya Ali bin Abi Thalib belum mampu untuk melakukan qisas. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau yang pada saat itu melakukan manasik umrah, beliau memiliki pendapat seperti pendapatnya Muawiyah, yaitu harus ditegakkan qisas. Sampai-sampai Aisyah mengatakan sesungguhnya darahnya Utsman pada saat ini setelah matinya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, darahnya Utsman adalah paling mulia di antara seluruh darah manusia. Bagaimana mungkin darahnya Utsman tidak dituntut balas? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pergi ke Basrah untuk menemui Muawiyah dan mengetahui itu Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan untuk menemui Muawiyah juga. Akhirnya bertemu mereka di Basrah antara pasukan Ali dengan pasukan Aisyah. Di sana terjadi perdamaian, namun orang-orang munafik yang tidak ingin melihat kaum muslimin berdamai, mereka menyulutkan fitnah ini, ya, sehingga terjadilah peperangan sampai akhirnya lah, ya, kisahnya sangat panjang. Antum bisa baca di kitab-kitab sejarah. Intinya ketika Ali bin Abi Thalib sudah meninggal dunia setelah peperangan, entah itu perang melawan Aisyah pada perang Jamal ataupun perang melawan Muawiyah pada perang Siffin, ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia setelah kedua peperangan ini dibunuh oleh seorang yang bernama Ibnu Muljam, maka kepemimpinan atau khilafah diserahkan kepada putranya yang bernama Al-Hasan bin Ali. Akan tapi perhatikan, menunjukkan kebenaran sabda Nabi SAW, Al-Hasan bin Ali tanazal, beliau mengundurkan diri, menolak khilafah dan menyerahkannya kepada Muawiyah agar umat Islam bersatu. Dan ini yang dilakukan. Oleh karena itu para ulama banyak sekali berdalil tentang tanazulnya atau mengundurkan dirinya Al-Hasan bin Ali dari jabatan tersebut demi mempersatukan dua kubu yang besar ini. Para ulama berdalil dengan ayat ini, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu
fa aslihu bainahuma, damaikan di antara kedua mereka. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, seandainya di antara dua kubu itu ada kubu yang ngeyel, ada kubu yang ngeyel, yang membengkeng, yang membangkang, tidak mau tunduk, tidak mau berdamai, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah kubu yang membengkeng tersebut sampai ia kembali kepada ajaran Allah, artinya kembali berdamai. Ayat ini juga dalil tentang bolehnya memerangi orang-orang Khawarij, di samping banyaknya dalil-dalil yang lain, ya. Orang-orang Khawarij yang mengaku muslim, yang mengaku orang-orang beriman, atau kelompok-kelompok yang menebarkan ketakutan dan seterusnya, yang menebarkan teror, boleh untuk diberantas, tapi harus diketahui, ya, bukan sekedar zon, prasangka, hanya karena penampilan kemudian seterusnya. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, apabila kelompok yang membengkeng tersebut, yang membangkang tersebut, dia telah mau berdamai, mau tunduk, mau kembali kepada ajaran Allah, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya bil adli wa aqsitu, dengan cara keadilan, dengan penuh adil. Jangan sampai ada pro ini gara-gara ada maslahat duniawi, atau pro kubu B gara-gara maslahat duniawi, jangan, tetapi dengan cara yang adil, ya. Dan mereka yang berhukum dengan cara yang adil mendapatkan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang adil, ala manabira min nur, mereka nanti pada hari kiamat akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar dari cahaya. An yaminir rahman, di mana mimbar-mimbar tersebut berada di sisi kanan Allah. Wa kilta yadaihil yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Kalau tangan manusia itu ada yang kanan, ada yang kiri, akan tetapi tangan Allah kedua-duanya adalah kanan, ya. Dan hadis ini merupakan salah satu dalil bahwasanya Allah memiliki tangan, ya. Jadi mereka orang-orang yang berbuat adil itu, mereka nanti akan ditempatkan oleh Allah di atas menara-menara dari cahaya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang adil di dalam berhukum, adil di dalam keluarga mereka, ya. Antum kalau punya anak, kalau memberikan kepada memberikan kepada anak antum satu, antum berikan, yang satu juga harus antum berikan. Akan tetapi juga di sini dalam masalah adil memberikan kepada anak, ya, kalau antum punya anak lebih dari satu, adilnya tidak harus sama, ya. Adilnya tidak harus sama. Kadang bisa jadi si A atau anak yang paling sulung lebih membutuhkan, maka diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Yang anak antum yang lebih bungsu, yang lebih kecil, kebutuhannya lebih sedikit, maka berikan sesuai dengan kebutuhannya. Itu disebut juga dengan adil, ya. Akan tapi jangan yang satu diberikan, yang satu tidak diberikan, ya. Wa ma walu, dan juga mereka adil ketika mereka menjadi pemimpin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dua ayat ini adalah ayat tentang persatuan, terutama ayat yang ke-10. Semua kaum mukminin itu bersaudara, dan persaudaraan, persatuan adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang pentingnya nikmat ini. Di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah semua kalian dengan tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'daan, di mana dahulu kalian bermusuh-musuhan. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, lantas Allah Subhanahu wa taala jinakkan, satukan di antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lantas kalian dengan nikmat Allah menjadi bersatu. Oleh karena itu para ulama mengatakan persatuan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Maka jaga persatuan ini. Bahkan persatuan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar setelah tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya syaitan ya'isa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan itu sudah berputus asa untuk disembah oleh kaum muslimin di jazirah Arab. Dia berputus asa untuk menarik kaum muslimin untuk menyembah dia, berbuat kesyirikan. Walakin bitahrish bainakum, maka syaitan pun beralih dengan cara bitahrish, mengadu domba di antara kalian, merusak persatuan kalian. Kalau syaitan tidak mampu merusak akidah kalian, maka ia akan merusak persatuan kalian. Ya. Syaitan akan merusak persatuan kalian. Dan dengan kita bersatu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan kuat. Sebagaimana pepatah Indonesia yang antum sudah hafalkan, tinggal antum praktikkan, tinggal kita praktikkan. Bersatu kita teguh. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Wala takhtalifu fatafshilu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian berselisih, fatafshilu, sehingga menyebabkan kalian akan sial, menyebabkan kalian akan kalah, wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan kalian akan sirna, akan hilang. Ya. Kita umat Islam di akhir zaman ini sudah lemah. Ditambah lagi kelemahan kita, kita lemah akidah, lemah ibadah, ditambah lagi kita lemah disebabkan karena kita bercerai-berai. Ya. Dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, Nabi SAW mengabarkan kepada umat ini bahwasanya umat ini, umat Islam yang datang belakangan ini, mereka adalah umat yang tertindas. Mereka lemah dari sisi agama. Kata Nabi SAW, tatada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti di akhir zaman, kalian umat Islam akan dikerubungi oleh umat-umat selain kalian, oleh umat-umat non-muslim, sebagaimana orang-orang mengerubungi nampan yang berisi makanan. Ya. Ada nampan, satu nampan dikerubungi oleh orang, ada 5 orang, ada 6 orang. Begitu pula kalian umat Islam. Kalau kita saksikan, ya, fenomena atau realita umat Islam saat ini sungguh menyedihkan. Di berbagai tempat umat Islam dibantai. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, awamin qillatin nahnu yawma idzin, apakah karena jumlah kita saat itu sedikit? Kata Nabi SAW, la bal antum katsir, tidak, justru jumlah kalian sangat banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail, akan tetapi banyaknya kalian hanyalah bagaikan banyaknya sampah yang dibawa oleh banjir bandang. Ya, kita banyak, akan tetapi banyaknya kita berpecah belah. Kita banyak, akan tetapi kita berpecah belah, sehingga kita pun menjadi lemah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ingat selalu untuk menjaga persatuan ini. Ingatlah beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya persatuan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa bersatu kecuali atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita berusaha bersatu, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan nikmatnya kepada kita untuk bersatu, kita tidak akan mungkin bersatu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Wahai Muhammad, seandainya engkau menginfakkan semua yang ada di bumi, semuanya, engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah yang menyatukan di antara mereka.
Ini nikmat dari Allah, syukuri. Kalau kita berpecah belah berarti kita tidak mensyukuri nikmat ini. Dan ingat, orang yang tidak bersyukur nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat keras. Ya. Azab Allah sangat keras. Ketika kita berpecah belah, kita tidak mensyukuri nikmat persatuan, Allah timpakan azabnya dengan cara Allah jadikan kita umat yang hina. Di berbagai tempat kita ditindas. Kita bersatu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jaga persatuan, terutama kita ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita ini adalah qillah. Di antara umat Islam yang sangat banyak, ahlus sunnah adalah ghuraba, sangat asing, qillah, sangat sedikit. Jangan jadikan yang sedikit ini semakin sedikit gara-gara perpecahan kita. Jaga persatuan, ingat bahwasanya ini adalah nikmat. Kemudian yang kedua, ingat bahwasanya berpecah belah itu adalah keinginan daripada syaitan. Dan kita sebagai kaum mukminin, orang-orang yang beriman, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh daripada syaitan, maka sudah sepantasnya kita menjadikan syaitan itu sebagai musuh kita, jangan turuti kemauannya. Kemudian selanjutnya, persatuan itu akan mengokohkan kita dan perpecahan hanya akan membuat kita lemah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka satukanlah di antara saudara-saudara kalian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, mathalul mu'minin, perumpamaan orang-orang beriman, fi tawadduhim wa tarahumihim wa tawasulihim, di dalam berkasih sayang dan saling mencintai, kamathalil jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Ini perumpamaan kita, bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau ada satu tubuh kita yang sakit, misalnya gigi kita sakit, maka seluruh anggota tubuh ini akan merasakan sakit dan akan bergadang sepanjang malam. Ya. Tanyakan diri kita, apakah perasaan seperti ini masih ada di dalam hati kita? Ketika saudara kita ada yang ditindas, apakah masih ada rasa sakit di dalam hati kita? Ketika ada saudara kita yang mendapatkan musibah, apakah kita juga merasakan musibahnya? Tanyakan. Ini merupakan tanda bahwasanya kita orang beriman. Perumpamaan orang beriman di dalam saling mencintai dan saling menyayangi, kata Nabi, bagaikan satu tubuh. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, maka semua tubuh akan merasakan sakit tersebut dan akan menuntutnya untuk bergadang, tidak bisa tidur. Dia tidak akan bisa tidur. Tanyakan diri antum, bagaimana nyenyaknya antum tidur ya, ketika banyak saudara kita yang ditindas ya. Jadi iman kita ini masih sangat sedikit ya, masih sangat rendah. Berbeda dengan imannya para sahabat, kaum salaf. Seperti yang pernah saya kisahkan ya, tentang 3 orang sahabat, dan 3 orang sahabat ini pernah didoakan kecelakaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka masuk Islam. Nabi katakan, ya Allah, celakakanlah orang yang 3 ini. Untuk saat ini saya agak lupa namanya. Mereka didoakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri fi syai'. Engkau tidak berhak untuk melakukan itu wahai Muhammad. Dan ternyata ketiga-tiganya masuk Islam. Dan di dalam sebuah peperangan ya, di dalam sebuah peperangan di antaranya adalah Hisham bin Urwah. Kemudian yang satunya lagi Suhail bin Amr ya. Dan yang satunya lagi adalah Haris bin Hisham ya. Ketiganya ikut di dalam peperangan. Selesai peperangan, ketiganya ini terluka parah. Akhirnya mereka ditandu. Kemudian datanglah seseorang membawakan air minuman untuk diberikan kepada prajurit-prajurit yang terluka. Maka air ini dibawakan kepada Hisham bin Urwah. Ditawarkan air ini kepada Hisham bin Urwah.
Ketika Hisham bin Urwah mengangkat air tersebut akan meminumnya, Hisham bin Urwah dari sudut matanya dia melihat sahabatnya yang lain, entah itu Suhail ataupun Haris. Dia melihat kalau sahabatnya itu menatap dia, maka dia tidak jadi minum. Dia katakan kepada orang yang membawa air itu, berikan kepada saudaraku, itu mungkin dia lebih membutuhkan. Akhirnya diberikan kepada saudaranya yang kedua. Ketika saudaranya yang kedua itu akan meminumnya, dari sudut matanya dia melihat saudaranya yang ketiga, sahabatnya yang ketiga melihatnya. Dia katakan, dia tidak jadi minum, berikan kepada sahabatku, itu mungkin dia lebih membutuhkan. Akhirnya orang yang membawa air ini datang kepada sahabat yang ketiga. Sesampai di sana dia sudah meninggal. Dia balik kepada sahabat yang kedua, ternyata sahabat yang kedua sudah meninggal. Dia balik kepada sahabat yang ketiga, yang pertama ternyata Hisham bin Urwah juga sudah meninggal. Al-Imam Ibnu Katsir ketika membawakan riwayat ini, beliau mengatakan, lihatlah para sahabat, mereka di dalam berkasih sayang, bahkan nyawa mereka korbankan. Tidak ada di antara mereka yang berhasil minum, padahal mereka semuanya membutuhkan. Seandainya mereka minum kemudian sahabatnya yang kedua mati, dia tidak akan bersalah gara-gara minum terlebih dahulu, karena dia juga membutuhkan. Tapi ini kasih sayang mereka terhadap sesama. Mereka merasakan sakitnya saudara mereka sebagaimana mereka rasakan sakit mereka sendiri, karena mereka mempraktikkan hadis Nabi SAW, perumpamaan kaum mukminin di dalam saling mencintai dan saling menyayangi bagaikan satu tubuh. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, maka semua tubuh akan sakit dan semuanya akan tidak bisa tidur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sekelompok kalian mencela atau menghina atau meledek, mengejek sekelompok yang lain. Asa an yakunu khairan minhum, bisa jadi kelompok yang dihina atau yang diledek itu lebih baik daripada yang meledek. Wala nisa'um min nisa'in, dan jangan juga sekelompok wanita meledek sekelompok wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhunna, bisa jadi kelompok wanita yang diledek, yang diejek lebih baik daripada kelompok wanita yang meledek atau yang mengejek. Ini merupakan adab yang sangat mulia. Jangan gara-gara tampilan luar kita meledek atau mengejek orang. Kita tidak tahu derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang tampilan luarnya tidak disukai oleh orang, akan tetapi dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, rubba ash'ath, betapa banyak orang yang pakaiannya compang-camping, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya berdebu, kata Nabi SAW. Madfu'un bil abwab, kalau dia mendatangi rumah orang, dia pasti akan ditolak, tidak akan diterima karena penampilan luarnya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, padahal seandainya dia berdoa atas nama Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan kabulkan doanya. Ini banyak orang yang seperti ini, kata Nabi SAW. Dan saya pernah ceritakan salah satu bukti daripada orang seperti ini, yaitu kisah seorang budak yang dia berdoa ketika orang-orang Makkah melakukan salat istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram. Sampai selesai seorang salat istisqa, hujan belum juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan belum juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada salah seorang pemuda, dia bersembunyi di pojokan masjid di samping tiang, dia berdoa mengangkat tangannya sambil mengatakan, ya Allah,
turunkan hujan saat ini juga ya Allah, turunkan hujan saat ini juga. Belum selesai dia berdoa, hujan pun turun. Ternyata dia adalah seorang budak yang sangat hitam. Tampilan luarnya dia pasti tidak akan disukai oleh orang, akan tetapi lihatlah ketika dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Ya. Ini banyak orang seperti ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak bersombong dengan apa yang kita miliki. Bagaimanapun banyaknya harta yang kita miliki, jangan ledek mereka yang miskin. Bagaimanapun tinggi jabatan yang kita miliki, jangan ledek mereka yang menjadi rakyat jelata. Bagaimanapun banyaknya ilmu yang kita miliki, jangan ledek mereka orang-orang yang sedikit ilmunya. Ya. Karena para ulama mengatakan ilmu itu, al-ilmu laisa bi kathratir riwayah. Ilmu itu bukanlah karena banyaknya riwayat atau hafalan, bukan. Walakin al-khasyah, ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man izdada ilman," barang siapa yang semakin hari bertambah ilmunya, walam yazdad tuqan, akan tetapi ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah tidak bertambah, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka ketahuilah ia tidak bertambah kepada Allah kecuali semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan adalah ketakwaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan mentang-mentang kita sudah ngaji, ya, kemudian ada teman kita yang belum mengaji, kemudian melakukan kesalahan kita ledek, jangan, ya. Ingat selalu bahwasanya di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu. Inna fawqa kulli dhi ilmin alim, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf. Sesungguhnya di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu, ya. Ada yang lebih berilmu. Dan ada satu kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dawudi dalam kitabnya Tabaqatul Mufassirin. Ini kisah yang sangat-sangat berharga sekali. Bahwasanya suatu ketika Imam Al-Kisai dan Imam Al-Yazidi, dua orang ini merupakan ahli bahasa Arab. Kemudian Al-Imam Al-Kisai ini dia adalah orang yang ahli qiraah, pintar membaca Al-Quran. Kita ketahui Al-Quran itu memiliki banyak qiraah, dan Imam Al-Kisai ini memiliki qiraah, ya. Beliau pandai membaca Al-Quran dengan berbagai macam qiraah. Suatu ketika Imam Al-Kisai dan Imam Al-Yazidi ini, beliau diundang berdua di majelisnya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Setelah mereka hadir, wallahu ta'ala a'lam, sepertinya tiba waktu salat maghrib. Disebutkan di sana tiba-tiba waktu tiba waktu salat, tetapi tidak disebutkan salat apa. Sepertinya itu adalah salat maghrib, karena nanti disebutkan juga tiba lagi waktu salat yang kedua, yaitu salat isya. Pada salat yang pertama, salat maghrib, jamaah yang ikut hadir di majelisnya Harun Ar-Rasyid ini, mereka mendorong atau menyuruh yang menjadi imam itu Al-Kisai, ya. Yang menjadi imam salat maghrib itu Imam Kisai, ya. Padahal Imam Yazidi ada juga di sana, ya. Akhirnya Imam Al-Kisai ini salat, dan beliau di dalam salat itu membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Ketika membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, beliau salah. Subhanallah, imam ini, ya, beliau salah membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Selesai salat, ya, Imam Al-Yazidi ini beliau meledek. Dia mengatakan, qira'atu Qul ya ayyuhal kafirun tartajju ala qari'i Kufah. Bagaimana mungkin qari'nya Kufah, ya, karena Imam Al-Kisai ini terkenal di Kufah. Bagaimana mungkin qari'nya Kufah bisa salah baca Qul ya ayyuhal kafirun? Diledek. Subhanallah. Akhirnya Imam Al-Kisai diam saja. Tibalah waktu salat yang kedua. Akhirnya didoronglah Imam Al-Yazidi jadi imam. Ternyata ketika dia jadi imam, dia salah bukan membaca ayat, tapi membaca surah Al-Fatihah. Subhanallah. Qul ya ayyuhal kafirun masih ada anak yang belum hafal, tapi rata-rata anak-anak kecil itu Fatihah sudah hafal semua. Dia salah di surah yang lebih ma'ruf, yang lebih terkenal. Akhirnya selesai salat, Imam Al-Kisai membaca sebuah syair di hadapan Imam Al-Yazidi. Ihfaz lisanaka la taqul fatubtala
fa innal bala' muwakkalun bil mantiqi. Wahai Al-Yazidi, jagalah lisanmu ini agar engkau tidak ditimpakan musibah oleh Allah, karena sesungguhnya musibah itu terkadang datangnya dari lisan. Subhanallah. Jangan kalian meledek, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan sekelompok kalian meledek sekelompok yang lain. Asa an yakunu khairan minhum. Bisa jadi yang diledek itu lebih baik daripada kalian yang meledek. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Dan jangan juga sekelompok wanita meledek sekelompok wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhunna. Bisa jadi sekelompok wanita yang diledek, yang diejek lebih baik daripada kelompok wanita yang mengejek. Wala talmizu anfusakum. Jangan pula kalian menghina diri-diri kalian. Para ulama tafsir mengatakan, bagaimana mungkin orang menghina dirinya sendiri? Ya. Meskipun ada juga orang yang menghina dirinya, akan tetapi itu sangat jarang. Tetapi maksud daripada ayat ini adalah wala talmizu anfusakum, jangan kalian meledek diri-diri kalian, adalah jangan kalian menghina, mengejek, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan, yaitu sebagian kalian. Karena sebagaimana yang kita katakan, sebagian kita itu adalah cerminan daripada diri kita. Kaum mukminin itu adalah bagaikan satu tubuh. Kalau kita meledek orang lain, berarti kita meledek diri kita sendiri. Oleh karena itu Nabi SAW katakan, janganlah salah seorang di antara kalian melaknat ibunya, orang tuanya. Salah seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin di antara kami ada yang melaknat orang tuanya, yang mencaci maki orang tuanya? Apa kata Nabi SAW? Yaitu dia mencaci orang tua orang, kemudian orang lain itu mencaci orang tuanya. Gara-gara dia, akhirnya orang tuanya dicaci. Atau gara-gara kita mencaci orang, kita pun dicaci. Ini maksudnya, wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Jangan juga di antara kalian kalau saling panggil itu jangan panggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ya. Jangan saling panggil dengan panggilan yang buruk. Ya. Dan ini salah satu biasanya kita di Indonesia itu kalau punya nama itu panjang sekali. Ya. Bahkan ada orang namanya minal aidin wal faizin, ya. Panjang namanya. Ada itu disebarkan itu di internet itu, KTP-nya disebarkan minal aidin wal faizin, panjang namanya. Itu yang ngasih nama itu nggak khawatir apa anaknya nanti pas ujian ketinggalan ngasih jawab soalnya, sibuk nulis nama saja. Kita kasih nama kepada anak kita itu panjang, tapi panggilannya itu pendek sekali, ya. Bahkan ada ya, kalau orang Lombok itu subhanallah, kalau orang Lombok masih mending mungkin orang Batam ya. Kalau orang Lombok misalnya Abdullah, nanti panggilannya Dul, ya, panggilannya Dul. Kemudian bahkan ada yang lebih aneh lagi, ya. Misalnya namanya ada orang namanya Rashidi, ya. Di Lombok itu ada Rashidi namanya, panggilannya Ibot, ya. Nggak tahu dari mana dapat panggilan seperti itu, ya. Aneh-aneh, ya. Dan ini berbeda dengan orang Arab, ya. Kalau orang Arab, kalau misalnya ngasih nama Abdurrahman, ya panggilannya Abdurrahman. Kalau misalnya Abdullah, ya Abdullah, lengkap. Ya. Kita enggak, Abdurrahman man namanya, ya. Abdullah Dul dan seterusnya. Ya. Meskipun itu tidak termasuk daripada saling memanggil dengan panggilan yang buruk, akan tapi ini sudah menjadi tradisi, ya, sudah menjadi tradisi. Kalau misalnya kita rubah, misalnya kalau kita punya anak, panggillah dengan nama yang lengkap, ya. Panggil dengan nama yang lengkap. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Karena sejelek-jelek nama, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah keimanan adalah nama-nama kefasikan. Sebagian para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan sejelek-jelek nama setelah keimanan adalah nama-nama kefasikan, yaitu kalau kita memanggil saudara kita, khususnya kaum mukminin, kita panggil dia dengan kata ya kafir, wahai orang kafir, ya fasik. Dan ini sangat berbahaya, ya, terutama di zaman kita ini, anak-anak kita, ya. Anak-anak kita yang kecil-kecil ini, generasi umat Islam itu, lidah mereka itu sudah tidak ada adabnya, ya. Tidak ada adabnya. Lagi main game misalnya kalah, ngucapin kalimat yang ini gitu. Bahkan ada, ya, manggil temannya itu pakai nama binatang, ya. Temannya enak aja datang lagi gitu.
ngobrol pakai nama binatang. Ya. Ini udah biasa. Ini krisis moral ya, krisis moral, krisis adab di kalangan generasi muda kita ini ya. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari mengejek orang, tidak bertaubat dari menghina orang, tidak bertaubat dari saling memanggil dengan panggilan yang buruk, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ini sudah Isya. Sudah Isya ya. Baik. Nanti insyaallah kita lanjutkan 2 ayat karena rencananya ini 3 malam ya, tinggal 1 malam. Saya khawatir kalau kita cukupkan sampai di sini, malam besok tidak selesai tafsir surah Al-Hujurat. Jadi saya minta sama antum untuk bersabar ya, nanti setelah sholat Isya kita lanjutkan sedikit ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dari surah Al-Hujurat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-12 mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, tinggalkanlah kebanyakan dari buruk sangka atau prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, Iyyakum wadh-dhann, waspadalah kalian dari prasangka, fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka-prasangka itu adalah hadis atau berita yang paling dusta. Artinya kalau orang mengambil kesimpulan dari prasangka, itu biasanya akan salah, akan mengambil kesimpulan yang salah ya. Ketika kita melihat seseorang ya, sesama kaum muslimin, hukum asalnya jangan kita mudah berprasangka atau berburuk prasangka kepada saudara kita sama kaum muslimin. Ya. Hukum asalnya seorang muslim itu dia itu salim, artinya dia itu selamat dari prasangka kita. Akan tetapi disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kalau ada qara'in, kata beliau, kalau ada tanda-tanda orang itu mencurigakan, maka pantut untuk dicurigai, pantut untuk kita berprasangka kepada dirinya ya. Jangan semuanya dipatok sama ya. Orang saleh, orang alim dipatok sama orang penjahat ya. Orang saleh datang berdiri di depan rumahnya dicurigai, orang jahat pun dicurigai.
Atau sebaliknya, orang soleh datang tidak dicurigai, dan ini pantas. Penjahat pun yang datang tidak dicurigai, ya. Ini bahaya, ya. Bahaya yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan adab, aturan kepada kita bahwasanya tinggalkanlah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan tinggalkanlah semua buruk sangka atau semua kecurigaan, tidak. Akan tapi Allah mengatakan katsiran minadh-dhann, banyak berburuk sangka itu yang ditinggalkan. Berarti ada buruk sangka yang boleh, ya. Ada buruk sangka yang boleh. Dan Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian daripada buruk sangka itu mengundang dosa. Berarti ada sebagian buruk sangka yang tidak mengundang dosa, ya. Jangan dicampur aduk, ya. Jangan dicampur aduk. Subhanallah, ya. Islam begitu sempurna. Islam sangat sempurna sekali. Semua hal, semua sisi dalam kehidupan manusia diatur oleh Islam. Jangankan masalah seperti ini, sampai buang hajat diatur oleh Islam. Dalam hadis Salman Al-Farisi, didatangi oleh orang Yahudi, "Allamakum nabiyyukum kullu syai' aw kulla syai'?" Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Kata Salman Al-Farisi, "Ajal, iya." Hatta al-khara'ah, sampai tata cara buang air itu diajarkan oleh Nabi. Makanya sangat aneh kalau ada orang membuat-buat cara ibadah, cara muamalah dan seterusnya. Kalau misalnya cara tentang tata cara qada hajat diajarkan oleh Nabi, bagaimana mungkin cara ibadah yang menghantarkan orang kepada surga Allah tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi sungguh Islam itu sangat sempurna sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tajassasu, jangan kalian saling memata-matai, ya. Jangan kalian saling memata-matai. Ini bahaya ini. Atau misalnya kita hadir di majelis ilmu bukan dengan niat menuntut ilmu, tapi untuk jadi mata-mata. Ini bahaya. Ini bukan terjadi misalnya kita karang-karang, tidak. Akan tetapi dari zaman dulu, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq was-Siyar, beliau mengatakan liyakun huduruka ila majalisil ilmi la hudura mustazidin ilman, la hudura mustaghnin bima indak, wala taliban athrah. Hendaklah ketika engkau hadir di majelis ilmu, kata Al-Imam Ibnu Hazm, salah seorang ulama besar dalam mazhab Zahiri, ketika engkau hadir di sebuah majelis ilmu, hendaklah engkau hadir dengan niat untuk menambah ilmu, bukan dengan niat untuk gagah-gagahan di sana, atau bukan dengan niat untuk mencari kesalahan orang di sana, ya, nyari kesalahan ustadznya ini. Jangan. Wala tajassasu, jangan saling memata-matai, ya. Jangan saling mencari-cari kesalahan. Dan ingat, sangat besar ancamannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbihi." Wahai kalian orang-orang yang mengaku diri beriman hanya dengan lisannya, akan tetapi keimanan tidak sampai menembus hatinya. Itu dicap sebagai orang munafik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tatabba'u auratil muslimin, jangan kalian mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Jangan kalian memata-matai umat Islam, mencari-cari kesalahan mereka. Dicap munafik oleh Nabi SAW, orang yang suka melakukan hal seperti itu, ya. Dan bukan hanya cap munafik, Nabi SAW mengatakan, fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim, karena sesungguhnya siapa yang suka memata-matai saudaranya sama muslim, mencari kesalahan-kesalahan saudaranya sama muslim, tatabba'a Allahu auratahu wa in kana wa man tatabba'a Allahu auratahu kashafallahu fadahahu wa in kana fi jawfi baitihi. Allah Subhanahu wa taala akan mencari kesalahannya, dan barang siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, Allah akan bongkar aibnya meskipun ia tidak pernah keluar dari rumahnya. Allah akan bongkar aibnya. Wala tajassasu, jangan saling memata-matai. Dan ini bukan hanya peringatan dari Allah, juga peringatan dari Nabi dalam hadis sahih Bukhari Muslim. La tanajasu wala tabaghadu wala tajassasu, jangan kalian saling menipu, saling membenci, saling memata-matai juga jangan, kata Nabi SAW, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha,
Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain, menggunjing sebagian yang lain. Dosa gibah sudah ma'ruf. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang dimaksud dengan dosa gibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebut saudaramu yang tidak ada di depanmu, engkau menyebut sesuatu yang ia tidak suka. Sahabat bertanya ketika mendengarkan hadis ini, wahai Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana pendapat anda wahai Rasulullah kalau seandainya kejelekan saudara saya itu benar-benar ada? Saya menyebut kejelekannya karena memang ada kejelekannya. Bagaimana? Kata Nabi SAW, fa in kana fi akhika ma taqulu faqad igtabtahu. Kalau memang benar kejelekannya itu ada dan engkau sebut ketika dia tidak ada, maka itu yang disebut ghibah. Itu yang disebut ghibah. Wa in kana wa illam yakun fi akhika ma taqul faqad bahattahu. Kalau seandainya kejelekannya yang engkau sebut itu tidak ada pada dirinya, berarti engkau berbohong. Jadi jatuh di antara satu kesalahan atau di antara dua kesalahan, entah itu ghibah, entah itu bohong. Ya. Tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa jangan kalian saling menggibah? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan mati, artinya bangkai saudaranya? Fakarihtumu, tentu kalian pasti akan merasakan jijik. Ya. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Ibnu Abbas mengatakan, innama daraballahu lil ghibati hadzal mathal, sesungguhnya Allah membuat perumpamaan untuk ghibah seperti ini, yaitu seperti orang yang memakan bangkai, li'anna akla lahmal mayyiti haramun mustaqdhar, karena namanya memakan bangkai itu hukumnya haram dan menjijikkan. Wa kadzalikal ghibah haramun fid din wa qabihun fin nafs. Begitu pula dengan ghibah, hukumnya haram menurut agama dan menjijikkan di antara manusia. Ya. Ghibah ini haram bil ijma', kata Imam Ibnu Katsir. Sepakat para ulama mengatakan dia haram. Ya. Dan ancamannya sangat besar. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan, lamma urijabi, ketika aku di mi'rajkan oleh Allah, ketika Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj, Nabi SAW melewati neraka. Fara'aitu qauman, di dalam neraka aku melihat sekelompok orang, kata Nabi SAW, lahum adfarun min nuhas, mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga, dari besi, yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum, mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka? Kata Jibril, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas, mereka itu adalah orang yang suka memakan daging saudaranya sama kaum muslimin. Ini dosa ghibah. Di hari kiamat besar ancamannya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ghibah itu haram menurut kesepakatan para ulama. Akan tetapi disebutkan oleh para ulama, ada beberapa ghibah yang dibolehkan di dalam agama. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau membuat sebuah bab yang berjudul babun atau babu ma yubahu minal ghibah, bab apa-apa saja macam-macam ghibah yang dibolehkan di dalam agama. Ada 6, ya. Ghibah yang dibolehkan dalam agama itu macamnya ada 6. Yang pertama adalah at-tadhallum, yaitu kalau orang dizalimi, ya. Kalau antum dizalimi, kemudian antum ngelapor kepada polisi, kemudian antum sebutkan kejelekan orang yang menzalimi antum, ini dibolehkan, ya. Ketika antum menyebutkan kejelekan orang yang menzalimi antum, itu antum berbuat ghibah. Akan tetapi karena ada maslahatnya maka dibolehkan, ya. Maka dibolehkan. Misalnya si fulan itu begini, dia begini, antum sebutkan semua kejelekannya karena dia menzalimi antum, maka ini antum melakukan ghibah, tetapi ghibah yang dibolehkan. At-tadhallum, yaitu ketika kita dizalimi, melaporkan orang yang menzalimi kita. Kemudian yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar, ya, yaitu
kita melapor kepada pihak yang berwajib tentang orang yang suka melakukan kemungkaran, meskipun orang tersebut tidak menzalimi kita. Misalnya ada sekelompok anak muda, mereka suka berkumpul di satu tempat, minum khamr, kemudian minum narkoba dan seterusnya. Antum datang ke polisi, antum sebutkan kejelekan mereka. Tiap malam begini, kejelekan semua. Ini ghibah, tapi dibolehkan. Ya. Ini ghibah yang dibolehkan. Mirip dia dengan yang pertama. Yang ketiga, tahdzirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum, yaitu kita dalam rangka mengingatkan orang dari kejelekan seseorang. Entah dia itu pelaku maksiat atau dia itu ahlul bid'ah dan seterusnya, ya. Seperti yang dilakukan oleh para ulama, melakukan tahdzir, ya. Melakukan tahdzir dari ahlul bid'ah. Tapi tahdzir ini jangan dipermainkan. Makanya di dalam ilmu mustalahul hadis dikenal istilah al-jarh wa ta'dil. Ada ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu khusus. Dan banyak para ulama hadis itu yang mereka pandai di dalam melihat sanad, mereka pandai di dalam melihat rawi, akan tetapi sedikit di antara mereka yang hebat di dalam masalah al-jarh wa ta'dil. Apa makna al-jarh wa ta'dil? Al-jarhu itu yaitu kita mengatakan si fulan ini tidak pantas diterima hadisnya. Jangan duduk di majelis si fulan, ini namanya jarah, mencederai dia. Adapun at-ta'dil memberikan rekomendasi. Orang-orang atau para ulama yang memegang ilmu seperti ini, al-jarh wa ta'dil, itu hanya bisa dihitung dengan jari. Kenapa? Karena ilmu ini sangat berbahaya. Tidak bisa dipegang oleh sembarangan orang. Sedikit-sedikit melakukan al-jarh wa ta'dil, ya. Si fulan begini, jangan ke sini. Si fulan begitu, jangan ke situ, dan seterusnya. Ini bukan ilmu sembarangan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Bukan ilmu sembarangan. Masalah tahdzir ini bukan masalah yang sembarangan. Karena ketika kita melakukan al-jarh wa ta'dil, kita menyebutkan kejelekan orang, mewanti-wanti orang dari si fulan, atau menyuruh orang kepada si fulan, ini kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia, dibolehkan kita sebutkan bahwasanya ini ahlul bidah, orangnya begini, supaya orang menghindari dia, karena dia memang benar-benar orang-orang atau orang yang melakukan bid'ah dan mengajak orang kepada kebid'ahannya. Ini dibolehkan. Dan bahkan tidak boleh kita diam, ya. Suatu ketika salah seorang murid daripada Imam Ahmad atau sahabat Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, dia berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam," karena Imam Ahmad ini beliau adalah salah seorang juga ulama al-jarh wa ta'dil, salah seorang ulama hadis. Beliau sering menyebutkan bahwasanya si fulan ini thiqah, si fulan ini kadzdzab, pendusta, si fulan ini diterima hadisnya, si fulan ini laisa bi syai', si fulan ini la yuktab hadithuhu, tidak bisa diterima hadisnya, ya. Dan seterusnya. Beliau sering mengucapkan seperti itu. Jadi memberikan nilai atau menilai seseorang, itu disebut dengan al-jarh wa ta'dil. Salah seorang sahabat atau murid daripada Imam Ahmad mengatakan, "Wahai Imam, sesungguhnya berat rasanya lisan saya ini mengatakan bahwasanya si fulan itu dia itu pendusta. Berat sekali, saya khawatir, ya. Jangan-jangan ketika saya mengatakan seperti itu saya telah menodai harga dirinya. Saya menodai kehormatannya, berat sekali lisan saya," katanya. Ya. Maka Imam Ahmad mengatakan suatu kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'rifu an-nasu as-sahiha min as-saqim." Seandainya engkau diam dan aku juga diam, maka kapan manusia atau orang-orang jahil ini mengetahui tentang hadis sahih dan hadis yang dhaif? Kapan? Akan bercampur aduk. Seandainya kita tidak memperingatkan orang dari pelaku bid'ah seperti ini, si fulan begini, si fulan begini, seandainya kita tidak menjelaskan hal seperti ini, kapan orang akan mengenal antara sunnah dengan bid'ah? Kapan? Tapi ingat, sekali lagi, taruh masalah tahdzir, taruh masalah al-jarh wa ta'dil ini pada tempatnya. Dan bukan kita yang berhak memegangnya, adalah para ulama kibar. Para ulama kibar. Bukan sembarangan, ya. Kita baru ngaji langsung keluar. Bukan.
Ingat, besar tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama mengatakan, khususnya ketika kita memperingatkannya, jangan ke sana, jangan ke sana, si fulan begini, si fulan begini. Ini lebih berbahaya daripada ketika kita memberikan rekomendasi. Para ulama mengatakan, seandainya aku salah di dalam memaafkan, itu lebih baik daripada aku salah ketika aku menghukum orang. Kenapa? Karena ketika kita memberikan rekomendasi, kita memuji. Mudah-mudahan kita dapat pahala gara-gara itu. Tapi ketika kita menghukumi orang, mengatakan jangan ke sana, jangan ke sana, ternyata orang ini mengajarkan sunnah, berarti kita menjauhkan orang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, ya. Jadi ini dia yang ketiga, masalah tahdzir, ya. Ghibah yang dibolehkan adalah ketika kita memperingatkan orang dari kejelekan orang lain supaya mereka terhindar. Kemudian ghibah yang keempat yang dibolehkan adalah al-istifta. Ketika kita meminta fatwa, bertanya, ya. Artinya sebagaimana yang dilakukan oleh Fatimah binti Qais dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Fatimah binti Qais ini dia dilamar atau dipinang oleh dua sahabat, ya. Dia dilamar oleh dua sahabat. Yang pertama adalah Abu Jahm dan yang kedua adalah Abu Sufyan. Ini dua sahabat yang sama-sama hebat, ya. Dia tanya, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini dilamar oleh dua orang. Pertama Abu Sufyan dan yang kedua adalah Abu Jahm, ya. Bukan Abu Jahal, ya. Abu Jahm, ya. Saya dilamar oleh dua orang ini. Mana yang akan saya pilih? Lihat Nabi SAW. Kata Nabi, Amma Abu Sufyan fasa'lukun la mala lahu. Adapun Abu Sufyan, dia orangnya kere, miskin, enggak punya apa-apa dia, katanya Nabi SAW. Dia orangnya kere, miskin. Ini nyebut kejelekan Abu Sufyan, Nabi SAW. Tapi ada maslahatnya karena orang nanya, ada maslahatnya. Wa amma Abu Jahmin fala yad'u asahu an atikihi. Adapun Abu Jahm, dia enggak pernah naruh atau melepaskan tongkat dari pundaknya. Sebagian para ulama mengatakan dia sering melakukan perjalanan ninggalin istrinya sehingga nafkah batin istrinya tidak akan terpenuhi. Sebagian para ulama mengatakan dia sering mukul wanita pakai tongkatnya. Kemudian Nabi SAW, walakin inkihu Usamah, akan tetapi nikahlah dengan Usamah, yaitu Usamah anaknya Zaid bin Thabit, ya. Ini Nabi SAW menyebutkan kejelekan daripada Abu Sufyan dan Abu Jahm. Dalam hadis yang lain, ketika Hindun, istrinya Abu Sufyan juga datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan itu pelit banget. Yang namanya syahih, di dalam bahasa Arab yang namanya syahih itu lebih hebat daripada bakhil. Kalau bakhil itu dia pelit sama orang. Kalau syahih dia pelit sama orang, sama dirinya juga, ya. Dia gak berani ngeluarin duit buat beli pakaian. Itu mulu pakaiannya. Ini syahih, ya. Ini syahih namanya. Kalau bakhil pelit sama orang, tapi dia hidupnya makmur. Dia hambur-hamburkan uangnya, tapi pas giliran impak gak berani. Ini bakhil. Tapi kalau syahih, pelit sama diri sendiri, pelit sama orang lain. Kata Hindun, sesungguhnya Abu Sufyan itu rajulun syahih, la yu'tini ma yakfini min malihi liwaladi. Dia tidak memberikan nafkah kepada saya dan juga kepada anak saya yang mencukupi saya. Padahal ini anak serta istrinya tidak diberikan, ya. Illa akhadtu min malihi wa huwa la ya'lam. Kecuali saya mengambil hartanya diam-diam, ya. Saya mengambil hartanya diam-diam. Kata Hindun bintu Utbah, apakah saya berdosa? Kata Nabi SAW, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silakan ambil apa yang mencukupimu dari harta suamimu meskipun dia tidak tahu. Yang penting kamu cukup dan anakmu cukup bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ya. Ini para muslimat, hadis ini harus dihafal, ya. Harus dihafal, ini modal penting ini, ya. Tapi ingat, bil ma'ruf, ambil dengan cara yang baik, bukan ngambil diam-diam buat beli gelang, emas, cincin dan yang lainnya. Bil ma'ruf, untuk mencukupi kebutuhanmu yang primer, ya, yang primer, yang pokok. Primer namanya, ya, yang pokok, ya. Jadi ini dia istifta,
meminta pendapat. Kemudian juga berikutnya adalah ghibah yang dibolehkan. Ini hampir mirip dengan yang kedua, yaitu apabila ada orang yang suka terang-terangan melakukan maksiat, ya, seperti minum khamr dan seterusnya, maka ini boleh kita sebutkan aibnya agar orang menghindar darinya, jangan berteman. Ini hampir sama dengan yang kedua. Adapun yang terakhir at-ta'rif, yaitu untuk mengenalkan seseorang kepada manusia. Misalnya ada orang dia punya cacat, ya, ada orang anggaplah namanya Zaid atau anggap namanya Muhammad atau Abdullah. Ada orang namanya Abdullah, dia punya cacat. Dan di kampung itu, misalnya di Bengkong ini ada 100 orang namanya Abdullah. Ya. Kemudian suatu hari ada orang datang nyari Abdullah. Antum nyari Abdullah yang mana? Abdullah yang pincang. Nah, ini boleh. Ya. Ini antum nyebut kejelekan dia, aib dia, antum bilang Abdullah yang pincang, supaya orang itu tahu, ini boleh. Tetapi jangan langsung-langsungan, cari dulu cara yang lain, ya. Abdullah yang rumahnya dekat ini, Abdullah yang saudaranya ini. Baru kalau misalnya itu semua sudah disebutkan, belum juga kenal, baru sebut aibnya, nggak apa-apa, ya. Sebagaimana di dalam di antara ulama hadis, di antara perawi hadis yang siqah itu ada namanya Al-A'mash. Ada salah seorang ulama namanya Al-A'mash. Al-A'mash itu artinya matanya itu apa ya, bahasa matanya itu buta sebelah. Apa namanya? Apa namanya? Ya itulah, antum paham ya? Ya, itulah. Matanya buta sebelah. Al-A'mash. Nama aslinya adalah Sulaiman bin Mihran. Nama aslinya Sulaiman bin Mihran. Tetapi kalau antum buka di dalam kitab-kitab hadis, rata-rata jarang sekali para ulama menyebut nama aslinya Sulaiman bin Mihran. Qala al-A'mash, berkata si buta sebelah, ya. Ya, begitu. Ada juga ulama namanya Al-A'raj. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Hurmuz Al-Madani, seorang ulama besar, siqah. Tapi dia disebut Al-A'raj, si pincang. Qala al-A'raj, berkata si pincang. Kalau ulama mengatakan berkata si pincang, pasti pikiran para ulama yang lain itu kepada dia, ya. Karena banyak yang namanya Abdurrahman bin Hurmuz, itu banyak, ya. Biasanya orang Arab itu apa namanya, nama dia sama nama bapaknya itu biasanya itu sering sekali sama. Makanya orang Arab itu kalau misalnya kita ngasih formulir, dia itu minta nama bapak kita sama nama kakek kita, nggak cukup nama bapak aja. Karena sering itu tertukar, ya, sering sama. Abdullah bin Abdullah, ada juga Abdullah bin Abdullah yang lain, begitu. Nanti yang memisahkan dia, yang membedakan dia nama kakeknya. Ya. Jadi ini dia 6 bentuk ghibah yang dibolehkan di dalam Islam. Selain daripada ini adalah haram. Ini sudah larut, ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya takut kepada Allah, jangan lakukan dosa-dosa ini. Innallaha tawwabur rahim. Seandainya kalian pernah melakukannya, ingat, innallaha tawwab, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Rahim, dan Maha penyayang. Jangan berputus asa. Baik, insyaallah ayat yang ke-13 sampai ayat terakhir insyaallah besok kita lanjutkan karena ini sudah larut. Kalau ada pertanyaan silahkan, 1 atau 2. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Baik, sepertinya sudah tidak ada, ya. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.